Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nastasia Nanda Dusun Purba dari kelas manajemen 3E akan membahas mengenai inflasi dan pengangguran. Adapun pembahasannya meliputi pertama mengenai definisi pengangguran dan inflasi, yang kedua jenis-jenis dari inflasi dan pengangguran itu, kemudian dampak yang terjadi apabila negara mengalami inflasi ataupun pengangguran, kemudian hubungan dari inflasi dan pengangguran, dan yang terakhir adalah bagaimana pemerintah mengatasi pengangguran tersebut. Pengangguran menjadi salah satu tolak ukur dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara, di mana Islam sangat melarang umatnya untuk menganggur, dengan tujuan pengatasan pengangguran dalam ekonomi konvensional maupun ekonomi Islam cenderung sama, yaitu keduanya sama-sama berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Adapun jenis-jenis dari pengangguran itu terbagi tiga, yaitu pengangguran normal atau friksional, struktural, dan juga pengangguran siklus. Berdasarkan ciri pengangguran itu sendiri, itu ada 4, yaitu pengangguran terbuka, tersembunyi, bermusim, dan juga setengah pengangguran. Inflasi adalah kondisi ketika harga barang cenderung naik dan terjadi terus-menerus. Inflasi merupakan tanda bahwa harga komoditas naik karena beberapa faktor yang pada akhirnya menyebabkan kenaikan harga barang lainnya. Keadaan seperti ini membuat perekonomian negara menjadi tidak stabil. Dapat disimpulkan bahwa menurut peneliti, inflasi adalah keadaan meningkatnya harga komoditas oleh faktor tertentu sehingga mengakibatkan harga barang juga ikut meningkat dan terjadi terus-menerus. Adapun dalam penggolongan inflasi itu ada 3. Yang pertama, berdasarkan parah atau tidaknya, kemudian penyebab awal terjadi, dan yang terakhir asal terjadinya. Selanjutnya adalah pembahasan akibat ataupun dampak dari pengangguran dan juga inflasi. Yang pertama itu kita akan membahas mengenai inflasi. Apabila dari suatu negara itu mengalami inflasi, maka dampak yang diberikan kepada negara itu pertama biasanya akan meningkatkan pengangguran, kemudian penurunan daya beli masyarakat, mendapatkan atau merosotnya pertumbuhan ekonomi, dan yang terakhir akan terjadi ketidaksetaraan sosial ataupun ketimpangan sosial. Nah, selanjutnya kita akan membahas pengangguran. Nah, apabila pengangguran dari suatu negara itu banyak ataupun meningkat dalam sewaktu-waktu, biasanya akan memberikan dampak yang pertama. Nah, itu akan menurunkan kegiatan perekonomian. Yang kedua, itu tentunya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi dan juga pendapatan per kapita. Selanjutnya, akan menurunkan tingkat keterampilan dari negara itu dan biasanya akan meningkatkan biaya sosial, dan yang terakhir itu akan dan tentunya akan menurunkan pendapatan dari negara tersebut. Selanjutnya, dari tadi kan kita membahas mengenai inflasi dan pengangguran. Sebenarnya, hubungan antara inflasi dan pengangguran ini sendiri apa? Jadi, inflasi dan pengangguran ini adalah dua masalah ekonomi yang sering terjadi di negara-negara krusial, baik di negara maju ataupun negara yang sedang berkembang. Nah, lebih parah lagi, inflasi dan pengangguran ini sering kali terjadi trade-off yang bersamaan. Artinya, apabila kebijakan pemerintah diarahkan untuk menurunkan inflasi, maka pengangguran akan mengalami peningkatan. Sebaliknya juga, apabila pemerintah itu ingin menurunkan pengangguran, maka tingkat inflasi akan meningkat. Untuk mekanisme transmisinya itu sendiri itu jelas, di mana pembangunan memerlukan investasi dan juga peningkatan pengeluaran pemerintah yang mengakibatkan permintaan efektif barang dan jasa meningkat, sehingga peningkatan permintaan efektif tanpa diikuti perluasan kapasitas produksi itu akan mengakibatkan kenaikan harga barang dan juga jasa, sehingga pengangguran itu dapat memperlunak laju inflasi di suatu negara. Karena dengan adanya pengangguran, maka daya beli masyarakat kan akan menurun, dan juga perekonomian negara itu juga menurun, sehingga akan mengurangi permintaan efektif yang akhirnya menurunkan harga. Jika hubungan antara inflasi dan juga pengangguran ini telah diteliti oleh ekonom Inggris yang bersama Alvin Phillips seperti pada kurva. Pada kurva bisa tampak jelas apabila inflasi itu naik, maka pengangguran akan menurun. Nah, apabila kita ingin menurunkan inflasi, maka pemerintah akan meningkatkan pengangguran, sehingga dapat disimpulkan
bahwa hubungan inflasi dengan pengangguran itu adalah saling bertolak belakang. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi inflasi dan juga pengangguran. Yang pertama, untuk mengatasi inflasi. Adapun beberapa cara yang biasa dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi inflasi. Yang pertama itu adalah dengan kebijakan moneter. Kebijakan moneter ketat itu atau tight money policy, di mana kebijakan ini merupakan satu cara paling ampuh untuk mengatasi inflasi. Karena dengan kebijakan tight money policy ini itu akan mempengaruhi segala sektor perekonomian tanpa pandang bulu. Yang kedua, itu adalah dengan cara pemerintah meningkatkan suku bunga bank melalui bank sentral dengan meningkatkan suku bunga bank melalui bank sentral itu biasanya akan meningkatkan minat masyarakat untuk menabung. Nah, dengan naiknya suku bunga yang disebabkan bank sentral biasanya akan menyebabkan permintaan uang untuk investasi juga akan berkurang, sehingga meningkatkan suku bunga bank ini adalah cara untuk menarik uang yang berada di masyarakat. Nah, kemudian pemerintah juga bisa melakukan dengan kebijakan fiskal, di mana kebijakan fiskal ini adalah langkah untuk membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan juga pengeluaran pemerintah. Yang pertama itu ada kebijakan fiskal ekspansif atau expansionary fiscal policy. Kemudian ada kebijakan fiskal kontraktif atau contractionary fiscal policy. Kemudian ada juga kebijakan yang berkaitan dengan output, yaitu jumlah output yang terus meningkat biasanya mampu mencapai dengan adanya kebijakan yang dapat menurunkan biaya masuk. Jadi harga impor itu cenderung naik dan harga menjadi turun. Jadi kenaikan output dapat memperlambat laju inflasi. Kemudian yang terakhir itu adalah kebijakan penentuan harga dan indexing.